bukan tanggung jawab orang lain atas trauma yang kamu hadapi. Selamat datang di episode 3 Farah bercerita, lukamu bukan tanggung jawab orang lain. Luka dan trauma yang kita alami adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kalian pasti pernah kan ngalamin sebuah kehilangan, sebuah kekecewaan, rasa sakit yang menumpuk, yang menimbulkan sebuah trauma. Entah itu dari sebuah hubungan percintaan, pacar, pernikahan, ataupun keluarga, ataupun mungkin di tempat kalian bekerja dan hal-hal lainnya. Pasti selain adanya rasa sakit dan rasa trauma, ada rasa yang membuat kalian tuh untuk menutup diri karena takut akan kalian menghadapi hal yang sama. Tapi di satu sisi, kalian juga membutuhkan support dan bantuan oleh orang lain. Saat kita menangis, saat kita terluka, saat kita trauma, refleks pertama yang akan kita lakukan adalah kita menyalahkan orang lain. Kenapa ya orang itu tuh jahat banget ke kita? Kenapa orang itu bisa sampai menyakiti kita? Lalu seiring berjalannya waktu, setelah kita sudah mulai berdamai dengan rasa sakit itu, pada akhirnya kita akan mencari orang baru karena memang ada sisi kita membutuhkan support dari orang lain. Dengan harapan kita mencoba berusaha untuk membuka lembaran baru. Tapi kalian gak sadar kalau ternyata kalian belum sembuh sepenuhnya dari luka tersebut. Kalian belum siap. Kalian memaksakan untuk membuka lembaran baru dengan harapan ya kalian akan menemukan kebahagiaan di situ. Tapi yang jadi poinnya, kalau belum sembuh, apakah bisa kita membuka lembaran baru? Karena kita nggak sadar bahwa dengan membuka lembaran baru tersebut, kita jadi bergantung kepada kebahagiaan diri kita kepada orang lain. Kita berharap dengan membuka lembaran baru, kita tidak berharap pada diri kita. Kita berharap pada orang lain, bahwa orang lain tersebut yang bisa membawa kebahagiaan, yang bisa menyembuhkan luka kita. Padahal itu bukan tanggung jawabnya orang tersebut. Yang paling utama untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa membahagiakan diri kita, ya diri kita. Karena kalau kita memaksa membuka lembaran baru, mencari kebahagiaan di orang lain, ketika orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang ada kita malah menjadi menyalahkan lagi orang tersebut. Padahal nggak salah orang tersebut, yang salah adalah diri kita. Kita menjadi toksik. Kita menyalahkan orang lalu di masa lalu kita. Tanpa sadar kita juga menjadi orang tersebut. Padahal orang lain itu hanya bisa mensupport. Apalagi kalau kita berbicara tentang relationship, kita berbicara tentang hubungan. Hubungan itu dua arah. Gak bisa kita cuma menerima dong. Kita kan juga harus bisa memberikan kebahagiaan. Gak hanya menerima kebahagiaan. Kalau kitanya gak siap, kita cuma memaksa untuk menerima tanpa memberi, pasti itu kita akan menjadi toksik dalam hubungan kita. Dan jadinya gak akan pernah selesai hubungan tersebut. Yang ada malah kita semakin menambah luka kita, menambah trauma baru. Makanya kalau misalkan kalian pasti sering dengar, kalau kita memang belum siap, kita bagian diri kita, kalau kita selesaikan diri sendiri kita dulu, baru kita memulai hubungan baru. Karena ya ini kaitannya. Orang yang trauma, orang yang terluka, kalau dia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri, masih belum bisa berdamai, maka saat membuka lembaran baru dia hanya akan mencari-cari pelampiasan, hanya mencari pelarian. Padahal kan esensinya kita tidak boleh lah untuk mengulangi kesalahan yang sama. Masa kita harus mengalami hal menyakitkan lagi? Kan kalau kita membuka lembaran baru, harapannya kita bisa mencari kebahagiaan. Nah, cari kebahagiaannya ya dengan kita selesaikan diri kita dulu. Kita berdamai, benar-benar memaafkan diri kita. Gak usah memaafkan orang lain, memaafkan diri kita dulu, memaafkan diri kita, menyayangi diri kita. Self love di sini nggak cuman merawat tubuh, merawat diri, tapi menyayangi apa yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita perbaiki diri kita, yang buruknya kita perbaiki, yang baiknya kita tingkatkan. Kita tambah skill, kita jadi pribadi yang ceria, menyenangkan, yang tidak terlalu bergantung kepada orang lain, sehingga ketika kita sudah membuka diri kepada orang lain, kita tuh sudah siap tidak hanya menerima, tapi juga bisa memberikan cinta, memberikan affection, memberikan
sebuah hubungan yang baik. Maka dari itu, kalau kita yang masih punya trauma, masih punya luka, apakah berhak untuk buka lembaran baru? Sangat berhak. Tapi ingat, kalian harus selesaikan dengan diri kamu. Sembuhin diri kamu. Kalau kamu memang masih butuh bantuan profesional, kamu konseling, kamu terapi, silahkan. Setelah itu kamu melakukan hal-hal yang baru, kamu menambah relasi, kamu menambah skill, melakukan hal-hal yang kamu suka, merambah hobi baru, sehingga ketika kamu sudah mencintai diri kamu sudah siap dengan diri kamu, saat kamu membuka lembaran baru, kamu bisa mendapatkan hubungan yang sehat dan tidak kembali terjebak di situasi yang sebelumnya. Jadi pesan terakhirnya, jangan biarkan orang lain ikut terluka dan merasakan duka yang kamu alami. Cukup berhenti di kamu.